Ada dengar? Ada dengar? Yes, yes, yes. Dua kamu? Hadratan kami para alim ulama, para kiai yang mulia, Nyai Hajah Handariatul Masrurah, Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, yang terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah, MSI MTA Komisi 4 DPR RI, yang terhormat Bapak Mahmud SPMSI, Direktur Pemasaran Ditjen PDS PKP, yang kami hormati perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, Bapak Irfan, hadirin hadirat, Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat, semoga walafiat. Kedua kalinya, selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara kampanye Gemarikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan dengan tema Makan Ikan Sehat, Kuat dan Cerdas di Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Tegalsari Banyuwangi, tertanggal 10 Oktober 2020. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah, dengan harapan acara awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar dan tiada halangan suatu apapun. Amin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para alim, para ulama, segenap pengasuh Pondok Pesantren Darussalam yang kami hormati, yang terhormat Ibu Lulu Nur Hamidah MSI MTA, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB. Selamat datang Ibu Lulu. Yang terhormat Bapak Mahmud SPMSI, Direktur Pemasaran Dirjen PDS PKP, perwakilan dari Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi yang kami hormati Ibu Hajah Makmulah Harun, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB yang kami hormati, para santri sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Pagi hari ini kita semuanya bisa bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat.
Salat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya atas nama pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mewakili para pengasuh pertama mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Ibu Luluk Nur Hamidah yang pagi hari ini berkenan untuk hadir di Pondok Pesantren Darussalam beserta rombongan. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerawannya. Semoga kerawan beliau ini bisa membawakan berkah untuk Pondok Pesantren Darussalam. Keduanya, saya ucapkan ribuan terima kasih juga bahwa kedatangan beliau ini tidak hanya sekedar datang para santri, mbak santri, tapi beliau ini adalah akan menyumbangkan atau akan mengkampanyekan di pondok pesantren, yaitu gemar makan ikan. Tidak hanya dikampanyekan sekadar dikampanyekan saja, tapi dengan beliau sudah datang dengan bawa ikan. Jadi luar biasa. Dulu kalau santri dikasih ikan itu karena lauknya biasanya tempe. Jadi ini sungguh sangat menambah gizi untuk para santri. Semoga dengan ditambahnya gizi dengan gerakan makan ikan, santri akan sehat, kuat dan cerdas. Mudah-mudahan bisa terwujudkan. Karena yang jelas pondok pesantren ingin santri-santri butuh makan sehat, butuh makan ikan biar keadaannya sehat, apalagi dalam masa-masa yang sekarang ini. Alhamdulillah ini juga mungkin Bu Lulu tahu di sini, tahu Blok Agung ini karena kemarin lagi dengar ada cerita-cerita yang itu ya Bu Lulu ya. Luar biasa kita habisnya kalau harus makan ikan bersama. Ya dulu pernah Bu Susi juga lalu ke sini itu ya, alhamdulillah bisa bersama-sama makan bareng dengan santri. Waktu itu karena keadaannya masih aman, jadi ketika Bu Suci lalu juga langsung makan, santri juga langsung makan bersama-sama. Alhamdulillah. Kita memang mengharapkan sekarang ini santri ini perlu, memang masyarakat maupun santri ini perlu sehat, dan yang paling sehat itu memang makan ikan yang tidak tercemar dari segala sesuatunya. Jadi ya kadang-kadang memang santri itu kalau makan ikan ada yang bahasanya takut kalau budikan, padahal itu sangat mencerdaskan kita. Insya Allah dengan ikan inilah sangat bermanfaat untuk santri, dan semuanya santri perlu sehat, perlu kuat dan perlu cerdas. Kita tidak hanya perlu sehat saja, tapi perlu kuat dan perlu cerdas. Ini yang paling penting. Semua itu harus didukung dengan suplemen, semua itu harus didukung dengan makanan yang bergizi. Insya Allah para santri sekalian, dengan adanya sumbangan ini sangat sekali bermanfaat untuk kita, untuk santri secara umum, dan juga nanti kita juga untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan amal ibadah segala usaha yang melalui Bu Lulu ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan beliau selalu diberi kekuatan untuk bisa mengemban amanah di DPR dengan baik dan senantiasa diberikan petunjuk jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih. Ini saya tidak hanya terima kasihnya untuk ikan, tapi yang penting doanya juga Bu Lulu dan para hadirin sekalian untuk Pondok Pesantren Darussalam yang alhamdulillah bisa menikmati masa-masa yang kemarin seperti itu. Walaupun sebetulnya anak-anak itu alhamdulillah dalam keadaan sehat karena mungkin imunnya kuat, jadi akhirnya alhamdulillah tidak sampai ada yang membahayakan atau tidak ada yang sampai penyakitnya luar biasa. Tapi ya katanya santri itu sampai dosen dulu karena banyak susu, anak-anak itu bilang gini, sekarang haram minum air putih.
sampai diharamkan sendiri. Karena apa? Saking banyaknya susu. Alhamdulillah pulang di isolasi itu gemuk semuanya. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, mungkin tambahnya berapa? Di karantina kan? Tapi ya di karantina anak-anak itu ya luar biasa, kegiatannya full, mengadakan lomba-lomba apa-apa, jadi luar biasa. Jadi yang tua-tua ini yang takut-takut sampai lari-lari harus diisolasi keluar pesantren, tapi yang di pondok nyatanya tambah sehat-sehat. Alhamdulillah, dan sampai sekarang ini keadaannya santri sudah normal kembali dan sudah sehat-sehat semuanya. Tapi ya non sewu sampai sekarang masih dalam kondisi masih di dalam kurungan anak-anak, masih di dalam sangkar di dalam pondok. Jadi biar karena kita sudah terpapar itu ya lebih hati-hati begitu. Jadi sekarang kegiatannya anak-anak itu masih di dalam saja, tidak kemana-mana. Mudah-mudahan semuanya terus diberi kesehatan dan dijauhkan dan segera hilang dari virus ini, secara hilang dari bumi, khususnya dari Indonesia ini. Saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan atas doa dan dukungan dan support dari semuanya, mudah-mudahan Allah meridai dan mengabulkan. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Bapak Menteri dan jajaran. Amin. Yang ini karena memang semuanya sekarang ini tidak bisa kita dikatakan siapa yang tidak kena, tapi Allah sudah menentukan. Jadi mudah-mudahan semuanya, terutama orang-orang yang memegang pemerintahan, memikirkan urusan umat, mudah-mudahan semuanya diberi perlindungan oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin sehingga bisa sehat walafiat semuanya. Dan utamanya dulu sebagai anggota DPR dari PKB tetap sehat, semangat Ibu. Mudah-mudahan bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik walaupun kondisi sekarang seperti ini. Mudah-mudahan tetap aman sentosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komisi 4 DPR RI, ibu-ibu yang kedua atau ketiga kali ya Bu bersama kami, dan insya Allah mungkin akan program-program selanjutnya mudah-mudahan naik ya dari pesantren ke pesantren insya Allah, karena generasi unggul itu hanya di pesantren. Dari generasi yang religius, yang profesional, yang mandiri itu ada di pesantren. Itu adalah generasi-generasi kita yang akan meneruskan tentunya di masa yang akan datang. Kenapa kita berharap di pesantren? Karena ternyata dari sekalian di luar-luar yang formal itu banyak sekali gangguan-gangguan untuk menjadi jiwa-jiwa yang religius, yang beriman, bertakwa. Undang-undangnya seperti itu. Generasi yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah itu undang-undang demikian. Tapi kenyataannya banyak sekali godaannya kalau di formal. Sekarang kita kasus narkoba, kasus anak nakal itu adanya di luar-luar sana. Maka nanti ke depan kita sudah ketemu dengan dari salah satu bidang ekonomi dari PBNU Bu. Jadi nanti ke depan kita akan ada program untuk program santri entrepreneur. Jadi bagaimana santri ini bisa mandiri gitu. Tentu akan ada tidak hanya memberikan bantuan seperti ini, tetapi juga ada pelatihan supaya SDM-nya bisa mandiri. Apa yang dilatih? Ya, ini kami punya kegiatan bagaimana supaya pengolahan untuk perikanan itu bisa sampai kepada santri-santri. Nanti mungkin di Direktorat Perikanan Budaya ada Sarjana Budaya, sehingga keluar dari pesantren tidak hanya religinya, tidak hanya iman dan takwanya, tetapi juga profesional, bisa mandiri, bisa berwirausaha entrepreneurship. Yang mudah-mudahan ini tujuan mulia ini kami bisa sama-sama dengan
Komisi 4 DPR RI tidak hanya gerakan memasakkan makan ikan. Nah, kalau gerakan makan ikan ini tujuannya adalah mensosialisasikan bagaimana manfaat ikan. Terus kalau sosialisasi dari pihak ibu di sini berikan santri memahami bahwa ikan itu penting, ikan itu bermanfaat, sehingga dalam konsumsi sehari-hari ikan diutamakan. Dan gimana caranya? Ya tentunya makanan siap mungkin seminggu sekali itu ada ikannya. Betul. Karena ikan itu punya zat yang luar biasa. Ya, ada vitamin, ada protein, ya, ada mineral, ada zinc yang meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ikan di Indonesia sangat banyak sekali. Dan saat ini kami bawa ikan yang kemarin Bu ya, satu kali makan, mohon maaf ya, itu makan habis ya Bu ya. Tingginya tinggi sekali. Itu di atas 20%, 24%. Dalam lemaknya itu ada omega 3. Omega 3-nya itu sekitar 24%. Kita bandingkan omega 3-nya dengan sapi atau kambing, daging kambing dari sapi, itu omega 3-nya itu di bawah 5%. Ayam juga sama. Yang paling tinggi itu ikan. Jadi kalau bisa cerdas, kalau omega 3-nya itu tinggi. Kalau daging babi Bu, kita kan nggak makan daging babi. Itu nggak ada sama sekali omega 3-nya. No, ya, nggak ada omega 3-nya. Pantas ya daging babi diharamkan ya. Ternyata tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Nggak ada omega 3-nya. Jadi omega 3 yang tertinggi adalah di ikan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Atau tamu karomin para alim ulama, para kiai, ibu nyai yang saya hormati dan selalu kita taati, pimpinan Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, khususnya Ibu Nyai Hajah Masuro. Saya manggilnya Ibu Nyai Masuro ya, karena ini mirip namanya dengan nenek saya. Jadi mbah saya itu Ibu, mbah kandung saya niki ponaane Ibu Nyai Masrurah yang menjadi istrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi saya putu ponaan Ibu Nyai Hasyim Asy'ari. Dan kita manggilnya Mbah Masruh. Ibu Nyai Kapu atau Mbah Masruh. Yang saya hormati juga Bapak Mahmud, Direktur Pemasaran dari Dirjen SP KKP Budidayanya. Kemudian Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Pangan dari Kabupaten Banyuwangi. Juga tentu para ustadz, para ustadzah, para santri senior ataupun santri yang junior, seluruhnya saja keluarga besar Blok Agung yang selalu kita banggakan dan selalu kita doakan. Dan Ibu Mamula, anggota DPRD saking fraksi PKB untuk Provinsi Jawa Timur. Dapilnya sini nggih Bu? Dapil 3. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah di bawah rimeh hujan, tanda berkah untuk kita semuanya, kita bisa silaturahim. Dan insya Allah kehadiran Pak Mahmud di tengah-tengah keluarga besar Pondok Pesantren Blok Agung ini makin menguatkan komitmen kita bahwa Kementerian KKP akan senantiasa hadir bersama-sama dengan keluarga besar Pondok Pesantren di seluruh Indonesia mudah-mudahan. Dan kita harapkan juga melalui silaturahim pagi ini akan ada tekad kita bersama untuk memberikan dukungan, fasilitasi, apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk bisa mendukung program-program pondok pesantren, khususnya mendampingi anak-anak santri kita agar tumbuh menjadi santri yang sehat, santri yang berkualitas, santri yang unggul. Karena saya yakin itu juga yang diinginkan dan menjadi cita-cita dari Indonesia. Lahirnya generasi-generasi muda, generasi-generasi yang baru, yang bukan hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya sehat secara fisiknya, tetapi juga rohaninya, jiwanya pun demikianlah. Kita percaya bahwa lembaga pendidikan di pondok pesantren insya Allah memenuhi harapan itu semuanya.
Dan tentu juga salawat serta salam semoga terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu Nyai, alhamdulillah ini silaturahim yang sebenarnya sudah ingin kita lakukan jauh hari bahkan sebelum COVID, ya. Jadi karena memang kalau di PKB itu kita punya semacam tradisi untuk terus sambang silaturahim, meminta berkah, konsultasi kepada para kiai atau ibu nyai. Dan kebetulan saja karena situasinya yang memang ditakdirkan ketemunya dalam suasana seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi beban juga buat keluarga pondok, dan mudah-mudahan silaturahim ini justru menguatkan perjuangan kita bahwa memberikan pelayanan yang terbaik untuk keluarga pondok pesantren, insya Allah akan terus kita lakukan. Pak Mahmud, Ibu Nyai, dan Bapak-Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Blok Agung, kita mengaminkan ya apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Ibu Nyai ataupun juga oleh Pak Mahmud, bahwa salah satu cara kita untuk bisa mendorong agar munculnya generasi yang sehat itu pemenuhan pangan yang sehat berkualitas itu menjadi sangat penting. Indonesia betapapun sebagai negeri yang konon katanya ya agraris, tapi juga sekaligus maritim, di mana sektor perikanan kita ini yang terbesar di dunia ya Pak Mahmud ya, nggak ada duanya lah, nggak bisa dibandingkan oleh negara manapun dari sisi luasnya, panjangnya, kedalamannya, bahkan keanekaragaman hayati, biota lautnya, jenis ikannya dan macam-macam yang kita punya itu. Nah, rasa syukur kita sebagai bangsa yang dianugerahi oleh kekayaan yang luar biasa ini, memang selain kearifan kita di dalam memanfaatkan hasil-hasil lautnya, maka perlu kita dorong agar kebijakan pembangunan kita memang memberikan perhatian yang sangat serius bagaimana meningkatkan sektor perikanan, kelautan, maritim kita makin kuat lagi dan maju lagi. Karena memang menurut saya rasa-rasanya malulah kita sebagai negara yang terbesar dari sektor perikanan, tetapi hasil-hasilnya masih kalah soal produktivitas dan nilai ekspornya, bahkan dibandingkan dengan Vietnam misalnya, tadi beliaunya sudah sebut ya. Saya mendengar langsung juga selama raker dengan Menteri Kelautan bahwa lobster dunia itu 70% dikuasai oleh Vietnam. Sementara benih-benihnya itu justru disuplai, disiapkan dari Indonesia. Maka kita dorong nih sama Pak Menteri, ayolah nanti ya ada waktu di mana kita tidak lagi mensuplai benih-benih itu, tetapi yang kita kirim keluar adalah lobster-lobster yang dewasa, yang siap konsumsi, karena itu yang justru akan meningkatkan devisa dan juga bisa kita pakai untuk kembali memakmurkan para nelayan-nelayan kita. Nah, di situ pula makna kedaulatan pangan itu bisa kita ciptakan. Nah, Pak Mahmud, yang kedua, potensi pondok pesantren ini luar biasa. Pondok pesantren selalu diharapkan sebagai penjaga gawang soal moralitas, soal akhlak. Tetapi yang perlu kita juga ingat bahwa pondok pesantren memiliki kebutuhan untuk didukung, difasilitasi, dibantu, diberdayakan oleh pemerintah atau oleh negara. Itulah kenapa urgensi dari undang-undang pondok pesantren dulu diusulkan, termasuk oleh fraksi PKB, dan kemudian disahkan secara bersama-sama, yang artinya ada komitmen kebangsaan kita untuk bisa mendampingi, memajukan, memfasilitasi, dan mendorong agar pondok pesantren semakin maju, semakin berkualitas, yang pada akhirnya bisa bersama-sama mewujudkan tujuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu terkait dengan kehadiran KKP Ibu Nyai ya di Pondok Pesantren Blok Agung ini, kalau kita lihat potensinya, jumlah santrinya yang sangat besar, dan keinginan juga KKP untuk bisa memunculkan para usahawan baru, entrepreneur santri, maka Ibu Nyai langsung saja ini saya mohonkan agar salah satu yang bisa mendapatkan manfaat dari program KKP untuk santripreneurs itu juga Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi. Ini kita nggak bisa
Pokoknya kalau KKP kerjasama sama pondok pesantren, insya Allah berkah dan itu insya Allah baik dan pasti amanah juga. Karena kita mau dan ingin ya lahir para entrepreneur, calon-calon pengusaha, apapun namanya wirausaha dari kalangan pesantren. Mereka pasti tidak akan menjalankan bisnis as usual, Bunyai. Kalau bisnis as usual itu orang usaha ala kadarnya seperti yang di luar-luar sana, mungkin ada banyak unsur korupsi atau suap atau macam-macam lah ya. Tetapi kalau udah santri yang punya usaha, yang berbisnis, santri yang jadi pengusaha, insya Allah dimulai dari niatnya aja itu udah bagus, prosesnya juga benar, hasilnya pun juga untuk kemaslahatan bersama. Jadi berkah itu dimulai dari sejak proses kemudian sampai ke hasil atau output dan outcome-nya. Nah, saya kira ini yang sama-sama kita dorong agar KKP bisa hadir lebih sering lagi dan lebih luas lagi jangkauan yang bisa dilakukan, termasuk di pondok pesantren seperti Blok Agung. Nanti kemudian kita coba lagi ke pesantren yang lain ya, yang sama-sama bisa kita dampingi, kita dorong. Termasuk tadi Bapak, jadi pelatihan-pelatihan untuk para santri, termasuk misalnya bantuan fasilitasi untuk budidaya perikanan. Kebayang kalau kemudian pondok pesantren punya santri yang jumlahnya ribuan, yang semua kebutuhan pangannya itu harus didatangkan dari luar. Itu bagus juga satu sisi karena kita ingin bahwa pesantren selalu bisa menggerakkan komunitas. Tetapi di sisi lain juga ada kebutuhan agar ketahanan pangan di dalam pesantren itu juga bisa dipenuhi melalui usaha dan produksi sendiri. Sekaligus itu menjadi ruang latih dan ruang pendidikan dan pengalaman bagi santri-santri yang ada. Jadi yo ngaji, yo berwirausaha, ya latihan mandiri, itu sudah satu paket dan tarikan nafas di pondok pesantren. Semangatnya saya yakin itu sudah ada dan itu mengakar di kita semua. Tinggal didukung oleh pemerintah. Tinggal pemerintah ini mau tidak menganggarkan dukungan untuk pondok pesantren agar kemandirian yang itu memang sudah menjadi jiwa-jiwa kita ini bisa punya tempat dan saluran yang tepat. Saya kira itu yang paling penting dari kehadiran kita. Selain kita percaya Blok Agung kuat, Bunyai. Blok Agung alhamdulillah sudah bisa melewati situasi yang hiruk-pikuk ya. Kita percaya dengan kemampuan para santri, Bunyai, Pak Yai semua yang gotong royong, yang punya tekad yang sangat kuat untuk bisa menjaga situasi sangat kondusif. Dan yang kedua, memulihkan keyakinan diri kita. Dan yang ketiga, yakin bahwa memang kita bisa melewati itu. Dan alhamdulillah tepuk tangan buat Blok Agung bisa menjadi satu model sebenarnya bagi pesantren yang lain, atau bahkan menjadi model ya buat pemerintah bagaimana satu komunitas, satu institusi ketika menghadapi situasi seperti ini justru disikapi dengan tidak panik. Itu yang penting ya, tetap positif, tetap kemudian kegembiraan dari adik-adik santri tidak hilang, justru bekerja dan fokus kepada solusi, mencari penyelesaian terbaik dan penanganan yang paling baik. Dan alhamdulillah Blok Agung, meskipun pondok pesantren kadang sering diremehkan di beberapa daerah Pak, bahkan oleh kepala daerahnya sendiri, tetapi Blok Agung ternyata mampu dan bahkan bangkit dan kemudian memiliki kenormalan baru yang luar biasa. Nah, tinggal kita mendukung apa yang sudah dicapai oleh Blok Agung ini. Jadi program Gemar Makan ini hanya salah satu simbolik kita bersama Blok Agung, Ibu Nyai. Jadi doa kita untuk Blok Agung, kita hadir, mudah-mudahan nanti diteruskan oleh Pak Mahmud. Saya hanya buka pintu jalan aja, ketok pintunya, seterusnya nanti mudah-mudahan pihak keluarga pesantren Blok Agung bisa terus terjalin komunikasi dan ada program-program yang bisa diakses untuk keberlanjutan dan bekal buat adik-adik santri dan juga keluarga besar pondok pesantren. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, terus disehatkan dan dikuatkan, dijaga iman kita yang paling kuat bahwa apa? Di atas segalanya Allah itu Maha Kasih, Maha Pemurah,
Maha memberikan kesempatan yang sangat luas. Allah lah yang membuka semua jalan. Allah yang menyediakan kita pintu-pintu pengobatan yang terbaik daripada apa yang bisa kita pikirkan. Saya kira itu demikian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farhamna wa anta khairur rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa qina wa qina al-haqqi wa al mustaqim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antal la ilaha illa antal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam